Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ibnu Sabil. Saya dari Purwokerto, Banyumas. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan rangkuman tentang materi pada pagi hari tadi. Yang pertama, apa sih yang seharusnya kita pelajari ketika ingin mempelajari desain, yaitu pengertian desain atau definisi desain. Apa sih definisi desain itu? Yaitu adalah proses menghubungkan komunikasi menggunakan elemen visual yang dimaksudkan untuk menentukan persepsi akan suatu hal. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui konsep-konsep desain. Bagaimana konsep desain itu bisa diterapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Pada tahun 2000-an ke bawah, desain itu sangat jarang digunakan karena sangat kurang eksklusif dan masih ditujukan untuk orang-orang profesional, bukan untuk personal. Karena apa? Karena orang-orang nggak tahu manfaatnya. Karena pada saat itu orang-orang nggak punya akses ke software, akses untuk belajar dan yang lainnya. Kemudian pada zaman itu desain itu kurang efisien untuk buat belajar karena kebanyakan desain itu kurang diminati dan kurang berguna pada saat itu. Kemudian bagaimana sih agar desain terlihat menarik? Bagaimana desain terlihat menarik? Dan gimana caranya menempatkan elemen-elemen visual seperti font, color? Ternyata visual ataupun copy tulisan mempunyai maksud atau tujuan yang sama, yaitu menyampaikan informasi dan berkomunikasi. Kemudian ada 3 hal basic yang harus kita ketahui tentang desain, yaitu yang pertama adalah tujuan atau objektif. Kemudian yang kedua adalah elemen. Yang ketiga adalah prinsip desain. Dan yang ketiga ini yang paling penting. Kita langsung ke yang pertama, yaitu tujuan desain atau objektif. Tujuan desain itu yang pertama adalah readability atau keterbacaan. Dan ini termasuk hal yang paling mendasar yang kebanyakan orang pemula kurang mengetahuinya. Karena kebanyakan dari segi font atau apa kurang membuat orang mudah membacanya. Kemudian yang kedua yaitu struktur. Struktur dalam desain sangat penting, yaitu tujuannya untuk apa? Memudahkan orang mengikuti arus apa yang ingin kita tujukan kepada poin-poin desain kita. Kemudian yang ketiga, simple. Kenapa harus simple? Karena simple itu digunakan untuk orang agar bisa tertarik membaca, tidak terlalu terbelit-belit dan tidak terlalu ribet. Kemudian yang keempat, tujuan desain itu adalah memorable, agar orang mengenang atau mengingat apa yang telah kita sampaikan dengan desain tersebut dari poin-poinnya, tujuan dan yang lainnya. Kemudian dari 3 hal basic yang tentang desain ini, yang kedua adalah elemen desain. Elemen desain atau alat-alat atau tools box, yaitu apa saja elemen itu? Yang pertama itu adalah tipografi atau tulisan, ya. Tulisan atau kategori besar atau kecilnya font itu menentukan maksud dan tujuan desain. Seperti kegunaan font sans serif itu ada maknanya masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Seperti contohnya sans digunakan untuk elegan, klasikal, old, dan sans serif digunakan untuk hal-hal yang berbau-bau modern. Kemudian elemen-elemen desain yang kedua adalah image. Kenapa image diperlukan? Karena image lebih penting digunakan dalam elemen untuk lebih fokus ke poin-poin tujuan dan lebih menjelaskan kepada para pembaca dan kepada pembaca dan audiens. Kemudian
apa sih agar orang bisa mudah, bagaimana caranya agar orang bisa mudah melihat desain kita, yaitu tentukan image. Apakah image itu atau gambar itu berkaitan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian elemen-elemen yang ketiga ada shape atau bentuk. Nah, ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk mengkhususkan, membedakan antara subjudul, poin dan yang lainnya lebih jelas. Kemudian ada yang namanya color. Color juga seperti itu, untuk menjelaskan atau lebih menjelaskan poin-poin yang ingin kita sampaikan antara judul, subjudul, isi dan penutup. Kemudian ada space atau ruang. Kenapa ini dibutuhkan? Walaupun ini tidaklah terlalu penting untuk sebuah desain, tapi digunakan untuk memberikan jarak antara paragraf dengan paragraf, antara font dengan font, untuk memudahkan pembaca agar bisa memudahkan pembaca agar bisa membacanya. Kemudian yang ketiga dari hal-hal basic tentang desain itu adalah prinsip desain. Prinsip desain ini sangatlah penting untuk bisa kita menyampaikan informasi-informasi tentang desain kita pada audiens. Yaitu yang pertama adalah kontras, karena berhubungan dengan objektif dari desain tentang keterbacaan atau readability. Kemudian yang kedua, hierarki visual. Hierarki visual agar dapat membantu arus informasi agar orang bisa fokus ke apa yang ingin kita tuju kepada poin-poin desain kita. Kemudian yang kedua tentang prinsip-prinsip desain, yang kedua dari kontras yaitu rule of proximity, yaitu sebuah aturan yang membuat sebuah aturan tentang desain ini, yaitu yang berdekatan akan membentuk hubungan dan yang berjauhan akan dipersevisikan atau tidak ada hubungannya. Kemudian ada 6 prinsip-prinsip atau 6 tips yang ingin saya sampaikan tentang apa yang ingin saya rangkum tadi, yaitu tips yang pertama agar kita bisa mudah belajar desain, yaitu yang pertama memahami dasar desain. Seperti yang pertama aturan warna, simbol, tipografi, grid system, dan memahami kata-kata yang mungkin belum kita pahami tentang desain, seperti font, color palette, kerning, atau white space. Kemudian tips yang kedua yaitu tentukan gaya desain kita. Gaya desain seperti gaya simbol, gaya logo, gaya tipografi, atau gaya ilustrasi. Nah, kita harus menentukan apa sih kita ketertarikan desain kepada menuju lebih kemana, lebih ke tipografi, lebih ke ilustrasi, atau lebih ke logo. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga yaitu adalah mencari inspirasi. Ketika kita ingin mendesain sesuatu, kita harus mencari inspirasi agar kita bisa lebih mudah berkreasi. Walaupun ini lebih ke melihat karya orang lain, tapi ini membantu kita untuk lebih berkreasi, seperti mencari di Pinterest, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian setelah kita mencari inspirasi, untuk tips yang keempat itu membedah desain tersebut. Ketika kita sudah menemukan desain tersebut, apa yang harus kita lakukan? Membedah. Dengan cara apa? Kita cari white space-nya, kita cari elemen-elemennya. Kemudian lanjut yang kelima, tips yang kelima yaitu membuat ulang desain kita. Dengan cara apa? Setelah kita pelajari, kita membedah hal-hal tersebut, kita pelajari ulang, kita desain lagi. Cuman jangan pernah kita post, karena itu termasuknya copyright. Kemudian yang keenam, spesifikasi pencarian. Mungkin dari 6 tips di atas itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.